Tutorial bagaimana cara menggunakan Altaf and Brothers Terminal. Di depan kita ini adalah halaman Home atau Terminal Access. Ini adalah halaman pertama yang kalian lihat kalau kalian mengakses terminal Altaf and Brothers. Di depan kita ini ada beberapa tools dan fitur yang bisa kalian gunakan untuk menganalisa market. Namun perlu diketahui, untuk dapat memaksimalkan penggunaan Altaf and Brothers Terminal, kalian pertama-tama harus memahami tentang global makro. Kalian harus punya ilmu yang solid tentang makroekonomi, kebijakan bank sentral, geopolitik, sentimen pasar, dan lain-lain. Jadi kalau kalian belum mengerti, belum paham apa itu strategi global makro, Altaf and Brothers Terminal mungkin kurang maksimal performanya untuk digunakan. Karena data dan informasi apa yang tertera di dalam terminal ini adalah data mentah, informasi mentah. Beberapa informasi ini sudah diolah oleh tim kita dan beberapa masih belum. Sehingga masih memerlukan langkah-langkah dan step untuk mendapatkan hasil kesimpulan dari sebuah informasi yang didapat. Kita harus tahu kalau yang namanya trading itu adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyak mungkin. Trading itu soal mencari data, mengumpulkan informasi. Karena siapa yang memiliki informasi terbanyak di pasar, dia yang akan memiliki kemampuan paling hebat dalam tradingnya. Siapa yang memiliki informasi terlengkap di pasar, dia yang akan selalu mengetahui bagaimana pergerakan pasar ke depannya. Nah, lantas informasi seperti apa? Ya. Nah, di depan kita ini sederhana aja. Dimulai dari paling kiri, ya kita punya chart. Ya, saya nggak perlu jelaskan kembali apa itu gunanya chart. Ya, kalian bisa lihat harga yang mau kalian cari, instrumen, aset, segala macam, tinggal di search di sini. Terus di sebelah kanannya itu ada kalender ekonomi. Dan saya yakin kalian juga sudah paham bagaimana cara menggunakan kalender ekonomi. Di bawahnya ini adalah tabel kolom untuk interest rate, ya, daftar suku bunga. 8 major pair ditambah China. Karena kita tahu, kita sadar kalau China itu sangat penting ya untuk ekonomi global, sehingga kita masukkan juga jumlah suku bunganya di sini. Nah, terus apa gunanya suku bunga di sini? Kenapa kita masukkan suku bunga? Saya nggak akan jelaskan di video ini karena tujuan dari suku bunga sudah sangat jelas bagi trader forex terutamanya dan trader obligasi ya. Ini semua bisa kalian pahami dengan menyelesaikan materi yang ada di channel Telegram Altaf and Brothers. Kalian harus selesaikan dulu materi yang ada di sana agar bisa mengerti kenapa kita letakkan interest rate di sini. Di sebelah kanan ini adalah kumpulan berita, ya, daftar newsfeed. Jadi di sini kita mengumpulkan berita dari Financial News, dari Bloomberg, dari FX Street, Wall Street Journal, dan lain-lain. Nah, kalian bisa baca berita apa aja yang ada di sini dan memanfaatkan berita yang muncul untuk analisa market kalian. Nah, mungkin ada yang bertanya, emang dari berita di sini bisa dapat apa sih? Trennya emang apa sih kalau kayak gini doang? Nah, itu tugasnya kenapa kalian harus paham dulu sama yang namanya global makro. Kalau kalian nggak paham global makro, kalian nggak akan tahu apa gunanya berita-berita yang ada di sini. Berita-berita di sini sebenarnya adalah bahan untuk analisa. Mereka yang sudah paham dengan global makro menggunakan berita ini sebagai bumbu-bumbu dapurnya untuk mendapatkan sebuah katalis dan sentimen pasar. Jadi penting buat kalian sebelum menggunakan terminal Altaf untuk memahami terlebih dahulu bagaimana cara menerapkan strategi global makro dengan sangat baik. Di bagian bawah ini sebenarnya adalah terminal alert notification system yang kita buat yang bisa langsung terhubung dengan Telegram. Namun untuk saat ini mungkin penggunaannya belum optimal sehingga masih belum ada pemberitahuan lebih lanjut dari kita, karena terakhir bisa dilihat ini update terakhir bulan 10 Oktober ya, 29 Oktober itu terakhir update. Jadi fitur yang di bawah ini sebenarnya bertugas untuk memberitahukan informasi yang serupa dengan apa yang kita kirimkan di channel Telegram. Jadi kalau misalkan kita ngomong A di channel Telegram, maka juga akan muncul A di terminal alert notification system di sini. Tapi saat ini masih dalam pengerjaan, so it's not done yet. Nah, di sebelah kiri ini adalah order flow.
order flow dari CFTC. Nah, buat yang belum tahu CFTC itu apa, itu adalah sebuah komisi di Amerika yang bertugas untuk mengumpulkan data transaksi para trader di exchange di Amerika, ya. Itu artinya mereka bicara soal futures. Oke. Data ini berguna untuk melihat sentimen posisi institusi apa yang terbuka saat ini. Seperti contohnya di sini kita bisa lihat untuk Euro USD, ya. Kita bisa filter aset-aset yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat kalau Euro USD itu grafiknya jatuh sejak tanggal 1 Oktober kemarin. Ya. Nah, di sini nilai terbaru dari order flow untuk Euro USD itu adalah minus 10,1. Itu artinya para institusi itu sedang memiliki posisi bearish untuk Euro USD. Jadi sederhananya semakin jatuh grafiknya, expect untuk instrumen yang bersangkutan semakin bearish, tapi kalau semakin naik grafiknya, expect untuk instrumen tersebut untuk bergerak bullish. Oke, nah ini sudah di bawah 0, artinya kalau sudah di bawah 0 itu luar biasa memang net short. Ya, para institusi memang sudah pada posisi bersih sell, ya, tidak ada posisi buy lagi dan hedge murni untuk sell semua lebih kuat di sana. Di sebelah kiri ini kita punya tabel yang berisikan data ekonomi. Nah, sekali lagi, untuk apa ada data ekonomi di sini? Apa gunanya GDP? Apa gunanya interest rate, inflation rate? Tidak akan saya jelaskan di sini karena itu adalah topik yang berbeda. Kalian bisa selesaikan materi pembelajaran global makro untuk bisa memahami apa tujuan data-data ekonomi yang ada di sini. Nah, di bagian bawahnya itu adalah ini ada world clock, ya, jam dunia. Kalian bisa tahu jam berapa sekarang di lokal, ya, jam sekarang kita, dan terus di Australia, kemudian di Jepang, UK, dan di US. Jadi kita bisa tahu kapan market open, kapan di sana market close, segala macam, dan seterusnya. Lanjut ke halaman berikutnya untuk bagian market news. Di bagian market news ini sesuai dengan namanya adalah kumpulan berita-berita, ya, kumpulan berita informasi yang bisa digunakan untuk menganalisa market. Nah, setiap kali kita bicarain soal berita, kita selalu menyebutkan kalau berita ini adalah bahan bumbu dapur untuk analisa. Jadi tujuan kita membaca berita adalah untuk menganalisa, untuk mendapatkan jawaban kemana arah market saat ini. Jadi kalau kalian belum paham bagaimana cara membaca berita, bagaimana cara mengartikan sebuah berita, misalkan suku bunga kalau naik itu artinya apa buat mata uang, terus kalau misalkan inflasi jatuh artinya apa, Trump jadi presiden dengan tarif 25%-nya itu maksudnya apa? Nah, kalian harus selesaikan kembali lagi materi global makro. Jadi di sini adalah kumpulan-kumpulan berita, ya. Yang pertama tadi sudah kita tunjukkan newsfeed, terus di bawah sini ada recap dari videonya Bloomberg. Nah, kalian bisa tonton di sini apa aja berita yang ditampilkan oleh si Bloomberg. Di pojok kiri atas ada Bloomberg Live. Jadi kalian bisa tonton siaran langsung dari Bloomberg Television. Di pojok bawah kanan ini adalah kumpulan market research yang dibuat oleh tim researchnya Altaf and Brothers. Jadi kalau misalkan kalian udah baca berita, udah buat kesimpulan sendiri, atau misalkan kalian belum punya kesimpulan sendiri, kalian bisa baca market research yang dibuat oleh tim kita di sini. Ya, ini semua berisikan analisa-analisa kemana arah market menurut pandangan tim research kita. Ya, ya sederhananya kalian pasti udah sering ngelihat halaman market research, tapi ini adalah shortcutnya untuk ke bagian market research. Nah, halaman berikutnya tentunya adalah market research itu sendiri. Ya, kita udah jelaskan apa itu isi dari research di sini, ya, analisa kita, pandangan kita ke market, mana yang bullish, mana yang bearish, apa yang bisa di-buy, apa yang bisa di-sell, dan segalanya. Di sebelahnya kita punya yang namanya forecast table. Forecast table ini sesuai dengan namanya, table untuk melihat forecast. Ya, table untuk melihat forecast artinya ini adalah tabel prediksi. Tapi yang namanya prediksi tidak sepenuhnya akurat. Ya, ini forecast ini diambil dari beberapa investment banking, analisa-analisa dari investment banking yang kita cantumkan di table ini. Nah, bisa kita lihat kalau untuk Euro USD, ya, pada kuartal keempat tahun 2024, yaitu sekarang, ya, diperkirakan Euro USD akan berada di level 104 untuk hingga kuartal sekarang. Sedangkan untuk tahun depan, kuartal pertama diperkirakan Euro USD di level 105. Jadi begitu cara bacanya. Kalian juga bisa lihat untuk pair lain USD JPY diperkirakan di tahun 2025 itu bisa sampai 160 dan 2026 bisa aja sampai 150.
Kalian juga bisa lihat untuk bagian komoditi ya, ada oil, gold, silver, copper juga, interest rate, ekspektasi prediksi untuk suku bunga bank sentral ke depannya seperti apa. Ya, Fed bisa kita lihat di sini tahun ini diperkirakan suku bunga Fed di 4,5 dan tahun 2026 kuartal pertama diperkirakan 3,75. Oke. Dan terakhir tabelnya adalah tabel inflasi karena kita membicarakan soal makroekonomi jadi inflasi sangatlah penting. Dan di bagian bawah sini ini adalah high conviction ideas. Jadi ini tempat kita meletakkan trade idea ya, trending plan atau sebutlah bahasanya sinyal trading yang menurut kita sangat-sangat berpotensi untuk diambil, dibuka ya bagi para member yang sudah bergabung ke Altaf and Brothers Terminal. Selanjutnya kita masuk ke bagian screener ya. Screener ini artinya kita screening ya, kita memilah instrumen-instrumen mana yang berpotensi untuk diinvestasikan atau ditradingkan. Nah, pertama kita punya yang namanya forex screener. Kalian bisa lihat di sini ada rating-rating untuk masing-masing pair berdasarkan technical. Ya, ini rating berdasarkan technical. Bisa kita lihat Audi Chef berdasarkan technical ratingnya ini strong sell, Audi Cat juga strong sell, Audi USD juga strong sell, Cat Chef buy, Cat JPY sell, Chef Audi strong buy, Chef Cat strong buy dan segalanya. Jadi ini adalah rating ya, tapi perlu diketahui ini adalah rating berdasarkan technical analysis, bukan berdasarkan fundamental. Jadi apapun bisa berubah seketika. Di sebelah kanan ya, kalau kalian klik ke kanan atau ke kiri, kalian akan menemukan screener yang lain. Nah, kebetulan di sini kita kalau kalian klik kanan yaitu langsung ke screener saham lokal ya, saham-saham IDX. Jadi saham-saham lokal kalian bisa lihat berapa PE-nya, volume price, EPS ya, dia sektor apa, market cap-nya berapa, harga sahamnya juga berapa. Terus technical rating berdasarkan analisa teknikal juga ada di sini. Atau kalau kalian mau ganti filternya menjadi mungkin PBV atau mungkin kalian mau ngelihat ke statistik-statistik yang lain ya, basic EPS, EBITDA, total debt, quick ratio, current ratio, segala macam, tinggal kalian sesuaikan di sini ya, tinggal kalian tambahkan di sini kalau kalian mau. Nah, terus setelah itu kita punya NYSE screener. Ini artinya screener untuk pasar-pasar saham di Amerika. Serupa dengan screener saham Indonesia tadi, juga ada technical rating, market cap, PE, EPS, segala macam. Terus selanjutnya kita punya crypto screener. Nah, crypto screener ini kita bagi dua. Yang pertama, crypto screener berdasarkan statistik kriptonya sendiri seperti available coin, fully diluted market cap, atau misalkan juga total coinnya berapa yang ada. Nah, itu bisa kalian cek di sini. Jadi seolah-olah koin mana yang masih tersisa supply-nya dan mana yang masih banyak supply-nya. Terus sebelah kanannya lagi ada crypto screener nomor 2. Kalau yang tadi kita melakukan screening dengan data fundamentalnya, maka kali ini kita melakukan screening dengan analisa teknikalnya ya. Jadi semua aset di sini kita berikan screener dengan menggunakan technical rating juga ya. Seperti BTC USD perpetual itu untuk buy, Ethereum USD untuk perpetual juga strong buy ya. Semuanya bisa kalian lihat di sini. Oke, mana yang strong buy, strong sell, paling tidak memberikan kalian indikasi apa yang harus dilakukan ya. Kalau kripto wajarlah semuanya sekarang lagi bull run ya, jadi semua kripto cenderung naik. Nah, di bawah ini kita punya heat map ya. Heat map yang pertama itu untuk pasar saham Amerika. Di sini bisa kita lihat bahwa pasar saham Amerika cenderung terbilang mix ya. Dengan ya top market cap mungkin agak bullish, Nvidia bullish, Microsoft, Apple, Amazon, Google bullish, tapi kalau kita geser ke kanan ini masih ada yang tidak begitu bergerak ya, ranging. Ya, konsolidasi, beberapa juga bahkan bearish. Jadi expect untuk US equities itu mungkin tidak bergerak terlalu banyak. Ini memberikan gambaran besarnya aja berapa mana saham yang bullish dan mana saham yang bearish. Nah, di bawahnya juga ada heat map yang sama, yang serupa tapi untuk kripto. Ya, bisa kita lihat semua kripto di sini berwarna hijau. Artinya semuanya, well, you know, it's all bullish now. It's all now move in bullish movement, right? Nah, dari bawah ini adalah matrix table untuk forex ya, matrix table untuk forex. Ini cara bacanya, kalau buat yang belum tahu cara baca table matrix ya, kalau kita mau ngelihat euro USD artinya euro ya, sebelah sini euro paling atas dan USD itu minus 0,1%.
Ya, misalkan kalian juga trading Euro JPY, berarti Euro JPY itu plus 0,86%. Ya, atau misalkan kita trading Audi ya, karena kalau mau dilihat Audi ini yang paling banyak merahnya ya. Audi Euro itu minus 0,99, Audi USD minus 10,7, Audi JPY minus 0,23. Jadi bisa memberitahukan kalian market mana yang bullish, market mana yang bearish. Nah, bisa kita lihat yang paling banyak bullishnya ini JPY ya. JPY semuanya bullish. Semua JPY di sini bullish ya. Nah, itu gunanya screener untuk mencari tahu aset mana yang paling berpotensi dan bisa memberikan kalian informasi secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman makro data. Di bagian makro data ini kita melihat data-data ekonomi. Nah, sekali lagi buat kalian yang belum paham bagaimana cara membaca data ekonomi, kalian harus selesaikan terlebih dahulu modul materi pembelajaran yang ada di channel Telegram Altaf and Brothers, agar bisa tahu bagaimana cara menganalisa data-data makro ya. Di sini kita punya table inflation, terus table untuk interest rate yang seperti di depan tadi. Di bawah kanan juga ada table untuk quick snapshotnya ya, masing-masing area. Data-data yang penting seperti GDP, interest rate, inflation rate, unemployment, retail sales, dan semacamnya. Nah, di bagian economic data dashboard saat ini masih hanya tersedia untuk 2 negara, yaitu United States dan Euro area. Nah, kalau kalian buka United States terus pilih datanya yang mana, kalian bisa lihat data yang bersangkutan. Misalkan GDP di sini, ya kita bisa lihat quarter over quarternya seperti apa, atau kita juga lihat labor marketnya, berapa unemployment rate, berapa average hourly earnings, NFP, dan lain-lain, jobless claim ya. Price, inflasinya berapa, PCE-nya berapa, PPI, dan segala macam. Jadi berguna untuk menilai apakah sebuah mata uang itu memiliki ekonomi yang kuat atau yang lemah, dan bagaimana dampaknya ke keputusan bank sentral ke depannya. Terus masuk ke bagian halaman market participant. Di sini adalah data yang terbilang paling banyak digemari oleh para pengguna Altaf and Brothers Terminal, di mana kita menunjukkan posisi para pemain besar ya di market. Oke, perlu diketahui ini adalah posisi futures mereka. Ya, jadi mereka trading futures itu bisa untuk emas, mata uang forex juga bisa, atau misalkan indeks ya, komoditi, atau misalkan juga obligasi. Nah, tapi untuk saat ini kita hanya menampilkan data CFTC untuk forex, gold, oil, dan Bitcoin. Ya. Nah, di sini kita perlu jelaskan dulu beberapa hal. Apa itu AM long, apa itu AM short, apa itu LF long, dan segalanya ya. Nah, di sini kita mulai baca dari yang paling atas terlebih dahulu. Euro USD AM long dan AM short. Itu artinya AM ini adalah asset manager ya. Untuk data CFTC itu terbagi 3. Posisi pemain besar itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah dealer, kedua asset manager, dan yang ketiga adalah leverage fund. Nah, posisi dealer ini adalah mereka yang bertugas untuk menampung order. Yang namanya trader, investor, pemain besar, kalau mau trading pasti kan butuh yang ngefill ordernya gitu kan. Nah, di sini ada penampungnya, dealer tadi, bandar tadi. Jadi dia kalau ada yang nge-buy, ya udah dia yang nampung sell, kalau ada yang nge-sell dia yang nampung buy. Itu artinya posisi yang selalu dibuka oleh dealer akan selalu berlawanan dengan posisi yang dimiliki oleh para asset manager dan hedge fund. Karena siapa yang sebenarnya berspekulasi di market itu kan tentunya adalah leverage fund dan asset manager, mereka yang berspekulasi di market. Sedangkan dealer mereka tidak spekulasi, mereka mendapatkan profit hanya dengan spread dan komisi. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat untuk AM long dan AM short di sini ya. AM long itu 50 dan AM short itu 25,6. Jadi kalau AM long itu artinya berapa posisi buy punya asset manager dan berapa posisi sell punya asset manager. Kita bisa lihat kalau buy-nya 50,9 dan sell-nya 25,6. Artinya posisi buy itu 25 lebih tinggi daripada posisi sell. Sehingga kalau kita simpulkan di bagian netnya yaitu 25 positif. Artinya posisi institusi asset manager masih pada posisi buy. Oke, Euro USD mereka masih buy. Nah, di sebelahnya ada leverage fund ya, leverage fund. Leverage fund di sini longnya itu 11,8 dan shortnya itu 16,3. Bisa kita lihat posisi shortnya jauh lebih besar daripada posisi longnya. Itu artinya
jumlah sell mereka lebih besar daripada jumlah buy. Sehingga kalau kita totalkan netnya 16,3 itu lebih besar daripada 11,8 sebesar minus 4,5. Artinya posisi para leverage fund itu bearish ya, mereka udah nge-sell di Euro USD. Jadi kalau kita lihat sebelah kanan di sini, ini adalah pie chart ya, yang menunjukkan berapa posisi buy, berapa posisi sell punya asset manager, dan di sini berapa posisi sell dan buy-nya leverage fund. Di sebelah kanan ini adalah order flow. Order flow ini artinya sama kayak yang di depan tadi, yang pertama kita lihat tadi. Ini adalah chart yang serupa dengan yang di depan ya, jadi penjelasannya masih sama. Kalau misalkan order flow-nya jatuh, berarti expect Euro USD jatuh. Tapi kalau misalkan order flow-nya meningkat, expect Euro USD juga meningkat. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, apa perbedaan asset manager dan leverage fund? Mana yang harus kita ikuti? Ya kan? Nah, manager ini adalah sebuah perusahaan besar. Ya, cenderung asset manager memiliki nilai dana kelolaan yang sangat fantastis, besar sekali. Ya. Asset manager ini adalah perusahaan-perusahaan pada umumnya yang memiliki produk-produk investasi berupa reksadana. Ya, jadi kalau kita bicara soal reksadana atau ETF, berarti kita bicarain soal Vanguard, kita bicarain soal BlackRock, Blackstone, ya, Fidelity, dan divisi-divisi aset manajemen dari setiap investment bank lain-lainnya. Ya. JP Morgan punya aset manajemen, Goldman Sachs punya aset manajemen, BNP Paribas punya aset manajemen, dan lain-lain. Ya, jadi cenderung aset manajemen yang namanya reksadana itu selalu berfokus pada long term, outlook yang jangka panjang. Ya, jadi kalau mau dibilang return mereka mungkin tidak sefantastis yang dimiliki oleh para hedge fund. Ya, karena hedge fund yang paling suka berspekulasi, yang paling suka beresiko, jadi wajar posisi mereka lebih drastis berubah, lebih beresiko, tapi return mereka bisa aja lebih tinggi daripada aset manajemen. Nah, itu artinya kalau misalkan AM tadi itu adalah asset manager, berarti LF ini adalah leverage fund. Kalau misalkan tadi AM itu adalah mereka yang punya reksadana pada umumnya, berarti leverage fund bukan lain adalah hedge fund itu sendiri. Ya, jadi bisa kita lihat posisi hedge fund di sini itu udah short lebih dulu daripada asset manager. Ya, yang namanya asset manager mereka mungkin agak sedikit konservatif ya, lebih lambat dalam mengubah outlook mereka, dan terutama mereka paling nggak mau ya bermain sama yang namanya short gitu kan. Mereka ya selalu long lah gitu pastinya. Bukan seperti hedge fund yang spekulasinya tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat posisi posisi net AM, net LF, dan order flow untuk Euro USD ya. Jadi kan udah tahu apa itu AM, apa itu LF, dan apa itu order flow. Kita coba lihat posisi net AM-nya berapa ya. Tadi kita lihat di sini bahwa AM itu punya posisi 25,3 positif untuk buy Euro USD. Tapi ternyata setelah kita lihat data historisnya, sebenarnya posisi asset manager itu di 25,3 itu sebenarnya turun dari 43,7. Jadi sebenarnya asset manager bukan sedang positif buy di Euro USD, melainkan sedang mengurangi posisi buy-nya dari 43 menjadi 25. Jadi lebih tepatnya mereka mengurangi buy-nya, kurangi buy-nya. Dalam artian sama aja kayak sell gitu kan. Nah, untuk di posisi leverage fund ya, kita bisa lihat kalau leverage fund sebenarnya udah lebih cepat berubah arah ya. Mereka udah nge-short Euro USD sejak 22 Oktober hingga saat ini mereka masih nge-short ya. Jadi luar biasa cepat transisinya. Namun yang namanya spekulasi tidak setiap saat benar, jadi hati-hati kalau kalian mau ngikutin datanya leverage fund, pastikan makronya nyambung, katalisnya dan sentimen itu sejalan ya, karena ada kalanya data leverage fund ini justru malah terkena stop loss gitu kalau mau dibilang. Jadi hati-hati. Nah, jadi kita punya analisa data sendiri yang kita buat namanya order flow. Ya, order flow ini mengkombinasikan antara posisi CFTC dari mata uang satu dengan mata uang lainnya, dengan euro dan USD. Ya, jadi dua mata uang dikombine menjadikan satu sehingga kita dapat data order flow yang lebih bersih lagi. Nah, order flow ini yang di depan kita sama dengan yang ada di table order flow dan juga sama dengan yang di halaman home di depan ya. Jadi bisa kita lihat sebenarnya posisi para institusi itu sebenarnya sedang net sell di minus 10,1. Oke. Nah, kalau misalkan kalian mau ngelihat data mentahnya data CFTC tadi, bisa scroll ke bawah di sini.
Ya, bisa kalian lihat dealer berapa posisi long, dealer berapa posisi short, asset manager berapa sebenarnya yang long, berapa sebenarnya yang short, dan leverage fund berapa yang long dan short, serta netnya masing-masing dari setiap kategori aset di sini. Terus di bagian bawah kita ngelihat ke bagian retail position. Ya, di bagian retail position kita bisa artikan kalau data yang ada di sini sebenarnya adalah posisi retail. Ya, posisi retail ini kita gunakan untuk indikator kontrarian. Ya, jangan menganggap kalau retail buy berarti kita juga buy, tidak. Kita menggunakan data ini sebagai data kontrarian. Jadi kebalikannya. Kalau misalkan kita melihat data retail traders ini posisinya mayoritasnya buy, berarti kita mau cari sell. Tapi kalau misalkan mayoritasnya sell, berarti kita mau cari buy. Nah, bisa kita lihat bahwa posisi untuk long ya, volume untuk long di retail traders pada pair Euro USD ya, itu terlihat lebih besar daripada posisi short. Oke. Jadi di Euro USD saat ini ada 18.478 lot untuk buy Euro USD dan ada sekitar hanya 5.400 lot untuk sell Euro USD. Nah, seperti yang kita jelaskan bahwa retail traders itu posisi di sini harus kita lawan, jangan kita ikutin ya. Bisa lihat sendiri sejak Oktober kemarin ya, sejak Oktober kemarin 1 Oktober ini Euro USD terus jatuh, tapi retail trader masih terus nge-buy. Saya nggak tahu di mana potensi buy-nya. Yang namanya retail trader ya begitulah, mereka nggak tahu apa-apa soal makro, nggak tahu apa-apa soal data ekonomi. Yang mereka paham kalau chartnya kelihatan udah rendah harus di buy, kalau udah ketinggian harus di sell. That's what they know. Dan kita tidak bertrading seperti itu. Kita trading dengan menggunakan data, fundamental, makro dan segala macam. Global macro analysis itu yang paling penting. Jadi cara kita menggunakan data retail position ini, kita tinggal manfaatkan. Kita tinggal combine data CFTC ya, data CFTC dengan data retail. Pastikan kalau data CFTC-nya itu sell seperti saat ini, ya kita mau retail tradersnya buy. Jadi para institusi melakukan sell, sedangkan para retail traders itu masih buy. Itu baru kita bisa sebut sweet spot ya, solid. Itu yang mau kita lihat sebenarnya. Nah, jadi begitu cara makainya ya. Terus masuk ke halaman terakhir yaitu quantitative tools. Nah, perlu diketahui halaman quantitative tools ini sebenarnya akan kita tutup karena kita sudah buat halaman baru yang namanya market participant. Jadi apa yang ada dalam quantitative tools ini adalah ini berisikan data yang sama ya, kurang lebih sama dengan market participant tadi yang berisikan data posisi retail dan posisi institusi CFTC tadi ya. Jadi datanya sama ya, posisi retail di sini berapa yang buy, berapa yang sell, tapi mungkin tampilnya lebih bagus di sini ya. Tampilnya lebih rapi gitu kan. Nah, di sini juga ada posisi CFTC tadi ya. Ini order flow juga ada, berapa net leverage, berapa net AM. Nah, jadi kita akan hapus halaman ini, kita akan pindahkan ke halaman market participant. Oke. Nah, terus yang terakhir ini sebenarnya ada satu data yang belum begitu kita optimisasi yaitu seasonality ya. Kita menggunakan data seasonality untuk melihat forecast, gambaran masa depan kurang lebih ya. Kita anggaplah kita melihat masa depan dengan data ini. Oke. Nah, sebagai contoh, ini kita lihat dari tanggal 4 Desember sampai tanggal 8 Desember untuk Euro USD itu sepertinya ada potensi kenaikan ya, ada potensi kenaikan. Jadi dari tanggal 4 Desember sampai 8 Desember expect ada kenaikan untuk Euro USD. Tapi setelah dari 8 Desember sampai kurang lebih 12 Desember itu expect Euro USD untuk bearish ya. Jadi cara makanya gitu aja. Tinggal di compare pergerakan pergerakan sekarang dengan pergerakan yang ada di seasonality, atau kita juga bisa cek ke tahun-tahun sebelumnya ya. Kita coba lihat apakah benar di Euro USD tahun lalu juga seperti ini ya. Jadi ini data yang sebenarnya tidak begitu bisa dijadikan acuan tapi cukup untuk jadikan gambaran gitu ya. Nah, di sini selama bulan Desember sepertinya Euro USD sempat jatuh tapi habis itu naik lagi ya, naik lagi. Nah, ini bisa kita lihat Euro USD juga sempat jatuh ya sampai 12 Desember ya di sini ya. Ini 12 Desember tahun 2024, ini 12 Desember tahun 2023 tahun lalu ya. Sama-sama jatuh terus bullish. Ini juga sama-sama jatuh terus bullish ya. Nah, coba kita lihat lagi ke tahun lalunya 2022 apakah serupa ya, karena data seasonality adalah data musiman yang menggerakkan
yang menjadi ekspektasi para setiap investor ya. Jadi dari tanggal 8 sampai tanggal 12 expect jatuh. Nah, di sini enggak ya, di sini enggak, di sini bullish terus. Bullish terus, jadi setelah tanggal 12 dia bullish gitu kan. Setelah tanggal 12 dia bullish. Tanggal 12. Nah ini ya bullish nggak begitu terlalu lah, namanya juga data seasonality gitu kan, data musiman. Jadi kita lihat pergerakan pola market yang selalu berulang-ulang berkali-kali, itu yang bisa kita harapkan dari data seasonality. Nah di sini di sebelah kanannya kita bisa lihat ada bar chart ya, bar chart untuk data seasonality tapi per bulan. Nah jadi cara bacanya diperkirakan bulan Januari ini tahun ini ya, bukan tahun depan. Januari tahun lalu itu Euro USD punya performa yang cukup bagus, 83 pips positif, dan seterusnya itu 105 pips, apa 1000 pips ini, 105 pips ini saya rasa, kurang tahu lah ya. Artinya kalau misalkan grafiknya naik, barnya naik, ya udah expect untuk Euro USD juga naik. Nah tapi setelah itu di bulan Maret expect Euro USD jatuh ya. Nah ini bisa kita coba bandingkan lagi kembali ya. Berarti di bulan Maret biasanya Euro USD jatuh ya. Nah ini Maret 2022 sampai April itu Euro USD jatuh, lumayan ya, lumayan jatuh di sini ya. Terus tahun 2023 coba kita lihat, Maret biasanya jatuh. Nah Maret di sini sideways, Aprilnya baru bullish karena di bulan Mei-nya bullish ya, bulan Mei-nya dia expect bullish. Coba lihat 2024 Maret di sini jatuh ya. Maret sesuai dengan perkiraan kita dari Februari ke Maret itu jatuh. Maret ke April juga jatuh. Nah, itu dia. Cek lagi data 2021 apakah sesuai dengan seasonality yang ada ya. Bulan Maret dan April itu jatuh. Nah, sama lagi ya. Bulan Maret sampai April juga jatuh. Terus dilanjutkan bullish di bulan Mei, Juni, Juli ya. Bulan April, Mei, Juni ya di sini bullish, tapi Julinya jatuh. Nah, jadi ini data yang bisa kita gunakan sebagai gambaran di masa depannya ya. Cek lagi, Maret ke April jatuh, Maret April biasanya jatuh. Terus Mei, Juni, Juli bullish, Mei, Juni, Juli bullish ya, sama seperti perkiraan kita. Cek lagi kembali, Maret April jatuh. Nah Juni, Juli bullish tapi nggak terlalu bertahan ya. Begitulah paling nggak cara menggunakan data seasonality ya, cara menggunakan data seasonality. Jadi untuk tahun depan kita akan upload data seasonality yang terbaru karena tahun 2025 ini masih kosong. Jadi kita akan upload data yang terbaru untuk tahun 2025. Oke, jadi itu dia bagaimana cara menggunakan terminal Altaf ya. Fokus utamanya adalah pelajari makro dulu supaya kalian paham ini data artinya apa, gunanya buat apa. Karena kalau kalian belum paham makro, banyak fitur-fitur Altaf and Brothers Terminal yang tidak bisa kalian gunakan ya. Karena data-data di sini digunakan ditujukan untuk analisa global makro. Jadi penting untuk menyelesaikan modul kalian terlebih dahulu sebelum langsung menggunakan Altaf Terminals. Thank you for watching. Semoga video ini bisa menjelaskan bagaimana cara menggunakan Altaf Terminals untuk kalian semua.